yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sartika Sam STRPA. Saya adalah guru produktif usaha perjalanan wisata di SMK Negeri 2 Maros, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi perhotelan dan jasa pariwisata di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada mata pelajaran pengelolaan meeting incentives conference and exhibition di kelas 12 usaha perjalanan wisata dengan mengambil tema spesifikasi pameran dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Mohon kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 agar memberikan masukan dan saran agar ke depan proses pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Silahkan kita kelasnya. Before we study, let's pray together according to our delight and our religion. Pray today. Say greeting to our teacher. Good afternoon, Miss. Good afternoon, everybody. Sit down, please. Baik, anak-anak sekalian, jadi selanjutnya kita melakukan literasi terlebih dahulu ya. Jadi literasi ini berfungsi untuk menangkal segala hal-hal yang buruk selama kita melaksanakan pembelajaran ya. Silahkan. Jadi selanjutnya kita mainkan lagu. Jadi sekolah-sekolah tahap selanjutnya menghimbau kita semua agar selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa patriotis kita, ya. Oke, silakan dirjen kita. Attention please. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan, kita akan absensi dan mengecek dulu terlebih dahulu ya. Nah, karena berhubung hari ini ada yang menggunakan batik dan ada yang menggunakan baju hitam, karena kita sedang melakukan mata pelajaran MAIS yang identik dengan warna hitam. Jadi warna hitam itu memang adalah uniform kebangsaan orang organizer.
Jadi organizer memang selalu menggunakan pakaian yang berwarna hitam ketika turun ke lapangan. Makanya kenapa Miss menyuruh kalian menggunakan baju warna hitam, karena supaya kalian terbiasa bahwa seorang event planner atau event organizer itu adalah basically yang selalu menggunakan baju atau custom yang warna hitam. Itu ya basicnya. Nah sebelum itu Miss mau cek dulu groomingnya kalian dan tentunya kuku. Karena kita orang pariwisata tentunya harus bersih. Tolong coba dicek mana kukunya. Ya bersih ya. Kayak saya dong bersih ya. Oh iya bersih. Oke. Ya bersih ya. Ya bersih. Oke. Nah boleh jadi sampel ya. Jadi hari ini Alia coba tangannya begini. Ya punya bagus ya, sangat rapi. Oke. Anak-anak dengar namanya dulu ya. Yes. Nur Fadila, Present, Miss. Arman, Present Miss. Muhammad Ridwan, Present Miss. hari ini Present Naila Azizah. Present Miss. Oh iya, oke. Baik. Jadi kita sudah melakukan absensi ya. Nah, karena kita sudah melakukan absensi, jadi sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai apa sih itu mais ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai lokasi pameran dan tentunya kalian juga sudah menentukan atau mengetahui bagaimana cara menentukan lokasi pameran. Nah, kemudian sekarang kenapa kita harus belajar mengenai pameran? Pasti kan di pikirannya orang selalu seperti itu. Untuk apa sih saya mempelajari sebuah pameran? Nah, untuk kenapa kita belajar pameran, kita harus tahu dulu apa sih itu penjelasan dari pameran. Kira-kira ada yang tahu pameran itu apa? Penjelasan dari pameran. Nah, jadi kita akan bahas tuntas di pembelajaran ini. Jadi kita harus tahu apa jenis-jenis pameran, kemudian apa unsur-unsur pameran, dan kenapa orang mau mengunjungi sebuah pameran. Nah, oke. Kemudian yang menjadi motivasi kalian untuk mempelajari sebuah pameran itu tentunya basically kalian adalah orang pariwisata. Pariwisata adalah di dalamnya ada MICE. MICE itu kan meeting, incentive, conference, dan exhibition. Nah, poin keempat ini exhibition atau pameran. Jadi exhibition itu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian pameran itu bahasa Indonesianya. Jadi kita akan bahas kupas habis exhibition hari ini ya. Nah, kemudian ketika kalian lulus dari sini, jangan terlalu jauh berpikirnya. Kita yang dekat-dekat dulu. Yang kemarin kan kalian ada yang beberapa orang sudah melakukan praktek kerja nyata. Tentunya sebagian besar kalian berada di hotel. Nah, hotel kan juga mempersiapkan fasilitas hall atau ruangan atau bangker. Nah, di mana hall itu berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan sebuah kegiatan. Nah, di tempat itu kalian tentunya sudah menjalani beberapa aktivitas, mulai dari kalian menjemput tamu, melayani tamu, mempersiapkan loading dan unloading barang-barang yang akan melakukan sebuah pameran atau penyelenggaraan event. Nah,
Kemudian kita tadi kan saya sudah bertanya apa itu pameran. Nah, jadi pameran adalah penyelenggaraan sebuah kreativitas yang bertujuan untuk mendapatkan apresiasi. Mengapa orang melakukan pameran? Karena ketika mereka membuat sebuah kreativitas, kemudian mereka memamerkan, otomatis dia berharap sebuah apresiasi. Nah, apresiasinya apa itu? Dengan orang, entahkah orang menilai, melihat ataupun pastinya membeli, karena kebanyakan orang yang melakukan pameran tujuannya adalah memasarkan sebuah produk. Oke, paham ya di sini? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa membacakan? Ya, Rina, silakan. Yang pertama, Menganalisis spesifikasi pameran. ya, menganalisis spesifikasi pameran. Yang kedua, Mengelompokkan jenis-jenis pameran. yang ketiga, Mencontohkan pameran berdasarkan spesifikasi atau jenis. Oke, jadi kita akan bahas 3 ya hari ini. Kita menganalisis spesifikasi pameran, kemudian mengelompokkan jenis pameran, kemudian mencontohkan pameran berdasarkan spesifikasi atau jenisnya. Oke, yang pertama, jadi pameran berdasarkan penyelenggaraannya. Pameran ada namanya pameran periodik. Apa itu pameran periodik? Ya, betul sekali ya. Sorry. Diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu. Mengapa diselenggarakan dalam waktu tertentu? Apa contohnya biasanya? Dia misalkan pameran ada waktu tertentu, ada schedule. Misalkan per tahun dia dibuatnya berapa kali. Contohnya di Makassar itu ada namanya pameran Expore. Expore itu ada pameran expo bangunan atau properti. Itu dilakukan setiap setahun sekali yang diselenggarakan oleh Devindo Mega Promo. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian ada namanya pameran insidental yang diselenggarakan jika diperlukan. Berarti kalau tidak diperlukan bisa tidak diselenggarakan. Oke, bagus sekali ya semuanya. Kemudian ada pameran permanen. Jadi diselenggarakan waktu yang tetap dan dibuka Oke, luar biasa ya hari ini. Tepuk tangan dulu. Ini sangat mengapresiasi hari ini kalian karena sangat-sangat bersemangat. Karena kita sangat bersemangat mempelajari apa sih itu spesifikasi sebuah pameran. Nah, kemudian ada juga pameran dibuat secara rutin. Oke, itu ya singkat penjelasannya. Kemudian, nah, for example, ini ada pameran tunggal. Jadi pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Jadi ada pameran tunggal, kelompok, dan retrospeksi. Apa itu pameran tunggal? Pameran yang harus dilaksanakan secara personal. Oke, misalkan bisa dilihat, misalkan ya di sini, misalkan dia, ini kan gambar apa nih? Topeng ya. Dia kayak dimensi apa? Grafiti begitu deh. Nah, di sini grafiti misalkan Arman Susanto. Nah, itu namanya pameran tunggal karena semua hasil karya dari Arman Susanto. Itu begitu ya. Nah, kemudian di sini ada pameran kelompok. Kenapa dikatakan pameran kelompok? Karena dilaksanakan untuk beberapa pameran. Kenapa dikatakan beberapa budaya? Coba dilihat. Ada Indonesia, ada New Zealand, itu kan budaya, maksudnya kelompok.
hanya satu budaya yang ada di dalam, tapi ada beberapa. Itu kenapa dikatakan pameran kelompok. Berarti pameran ini adalah pameran biasanya lebih ke internasional. Oke. Kemudian yang terakhir ada nah, kenapa dikatakan pameran retrospeksi? Karena pameran ini bernama kenapa di sini dikatakan retrospeksi? Karena misalkan ada seorang seniman, dia menceritakan perjalanan karirnya, kemudian membuatlah sebuah karya seni dan dipamerkan di sebuah tempat penyelenggaraan. Dan sifatnya dilakukan perorangan, bukan per kelompok. Jadi misalkan Pak Arman Susanto, dia membuat sebuah pameran tapi berdasarkan dari kisah hidupnya. Nah, kemudianlah dipamerkan. Berbeda dengan pameran tunggal. Ini bisa jadi dia memamerkan apa yang masih happening atau saat ini. Nah, tapi kalau pameran retrospeksi itu jadi mulai dari awal sampai akhir perjalanannya. Paham? Oke, baik. Ada pameran berdasarkan studi. Nah, yang pertama ada pameran seniman. Jadi pameran ini diselenggarakan oleh para seniman atau sekelompok seniman. Baik, tepat sekali. Tentunya sekelompok seniman atau para seniman. Intinya tentang seniman. Oke ya? Nah, kemudian ada pameran kelas. Kenapa dikatakan ada pameran kelas? Dilaksanakan setelah siswa berkarya. Nah, jadi jangan salah kalau siswa misalkan di produk kewirausahaan ya, siswa disuruh membuat sebuah produk kemudian dipamerkan di kelas, itu sudah tergolong pameran kelas. Nah, kemudian pameran sekolah apa? Diselenggarakan secara periodik Nah, jadi pameran sekolah ini diselenggarakan secara periodik yang biasanya digelar di kelas. Jadi tidak hanya di kelas, bisa juga di gedung kesenian. Apa contoh gedung kesenian kita? Di bioskop. Alhamdulillah karena sekolah kita memiliki bioskop, jadi setiap karya yang dimiliki oleh anak-anak yang berprestasi di sekolah kita itu dihasilkan dipamerkan di bioskop. Kemudian ada namanya pameran keliling. Apa ini? Kenapa kira-kira dikatakan pameran keliling? Karena tempatnya tidak tertentu. Bisa di mana? Oke, cukup ya. Nah, kemudian kita masuk pameran berdasarkan ragam produk. Jadi ada dua, yaitu berdasarkan homogen dan heterogen. Jadi kalau pameran homogen itu kita memamerkan suatu jenis produk atau suatu jenis karya seragam. Itu homogen, namanya saja homogen berarti seragam. Kalau heterogen berarti berbagai jenis produk atau karya. Ya, harus kalian tahu kalau homogen itu satu jenis seragam serentak. Kalau heterogen itu bisa berbagai jenis. Misalkan kalian, kalau misalkan laki-laki perempuan itu adalah heterogen karena ada dua jenis di dalamnya, berbagai jenis. Kalau misalkan cuma satu jenis berarti homogen, bukan homo ya. Paham?
yang sering kalian lihat? Siapa yang pernah ke Anjungan atau CPI? Saya. Kalian sudah pernah kan? Di CPI itu banyak food bazar atau bazar makanan. Itu adalah contoh pameran terbuka. Kalau tertutup, ada yang biasa ke Grand Mall? Saya. Oke. Di dalam ada apa? Pameran apa? Ada pameran otomotif. Ada pameran mobil, motor, sepeda. Nah, itu contoh dari pameran yang diselenggarakan di tempat tertutup. Mengerti? Kalau pameran bergerak, menggunakan media yang bergerak. Ada saya menebak. Hah? Pameran yang bergerak. Shopee. Apa? Shopee. Pameran yang bergerak. Hah? Jadi pameran bergerak itu tentunya memiliki harus melakukan pameran yang bergerak yang tidak hanya duduk diam, jadi ada aktivitas di dalamnya ya. Nah, ini juga penting. Kenapa pameran berdasarkan tujuannya? Jadi pameran berdasarkan tujuannya itu ada 3. Yang pertama ada pameran konvensi. Apa tujuannya? Jadi tenang dulu ya, tenang, kalian tenang ya. Jadi tujuannya untuk dapat memasukkan keahlian, memperkenalkan suatu masalah, menambah ilmu dan terkadang secara keseluruhan. Nah, kemudian pameran dagang itu pasti mengarah ke bisnis. Oke. Kemudian pameran konsumsi itu konsumen bertujuan masih untuk masyarakat umum. Nah, oke. Karena Ibu sudah menjelaskan beberapa mengenai pameran, sekarang anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, jadi lembar kerja peserta didik ini akan kalian tuntaskan, disimpan dulu. Akan kalian tuntaskan. Nah, ini ya berkelompok. Nah, sebelum kalian kerjakan, Miss kasih waktu 10 menit untuk membaca rule atau aturan dari lembar kerja yang disebutkan ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian membaca, kerjakan. Dikerjakan ya. Ya, dikerjakannya kemudian nanti kan di sini ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok.
menyebutkan bahwa dia akan memperlihatkan pameran apa tadi? Pameran. Nah, pameran itu tentang pameran yang diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan. Oke, silakan kelompok 1. Oke, jadi misalkan menilai ya tentang bagaimana gestur kalian, kemudian cara kalian memaparkan sebuah presentasi dan bagaimana tentunya membuka inti dan penutup ya. Nah, Ya, kita tunggu ya, kita tunggu. tunggu. Berdiskusi. Siapa yang kerjakan? Sementara ini proyektor internet dengan HP yang kita bahas. Berarti kita yang ini, dia yang pertama. Nah, baik. Jadi kelompok pertama akan memperlihatkan video apa? Expo ya, Indo Defense tahun 2022. Expo pameran industri pertahanan bertaraf internasional yang ada di Jakarta di Expo ya. Jakarta International Nah, dilihat dulu ya. Tunggu dulu. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami Indo Defense Export. Nah, pameran industri pertahanan bertaraf internasional. Oke, kita lihat sama-sama ya yang dipilih. Jadi ini adalah jalanan masuk tentunya di pameran tersebut. Nah, kemudian melalui pintu X-ray, karena ini bertaraf internasional, jadi apa namanya, harus penjaganya ketat. Nah, ini adalah gate untuk masuk di Indo Defense ya. Nah, kemudian ada foto booth-nya, kemudian masuk. Nah, karena ini masih COVID-19 ya, jadi harus memakai masker, kemudian cuci tangan dan mengecek suhu tubuh. Dan ID card-nya atau apa namanya, ID card-nya itu harus di scan, membuktikan bahwa memang dia adalah seorang visitor atau pengunjung pameran. Nah, bisa dilihat ada beberapa booth ya, ada booth-booth, kemudian nah, Pertahanan bertaraf internasional Indo Defense merupakan event internasional yang memamerkan industri pertahanan 3 matra untuk acara utama berupa pameran
sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, langsung ya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arban. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pameran Walking Around Gias 2021. Jadi Gias 2021 akan dibuka untuk kunjungan publik pada tanggal 12 sampai 21 November 2021 dengan penerapan 3 pembagian jadwal kunjungan setiap harinya. Pada hari pembukaan 11 November 2021 dikhususkan untuk kunjungan VIP dan bus, kunjungan Tiaman schedules untuk penjelasan detail mengenai jadwal dan jam kunjungan pameran. Jadi seperti ini ya. Jadi pameran GIAS ini letaknya berada di BSD City Jakarta ya. Nah, Tangerang ya, di daerah Tangerang. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ada food court tentunya. Selanjutnya tentunya ada food court. Bisa dilihat ya semuanya. Ada food court, makanan, kemudian ada banyak food court. Jadi di bagian depan itu makanan, kemudian ada top up dan privat untuk uang belanja ya. Jadi si GIAS ini tidak hanya barang otomotif, juga ada barang merek lainnya ya. Dan juga ada banyak bahan makanan. Nah, coba ada makanan khas beberapa. Nah, kemudian ya ini ya. Jadi BSD City itu sangat-sangat luas. Pameran tiap tahunnya ini adalah pameran terbesar di Indonesia salah satunya ya. Oke. Lanjut. Nah, tentunya di pameran GIAS ini kan identik dengan otomotif. Nah, otomotif banyak orang yang datang berkunjung melihat new brand dari Honda, Toyota, Suzuki, Daihatsu dan lain sebagainya. Oke, stop. Sekian dari presentasi yang kami diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Baik sekalian, Ibu sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dipresentasikan di kelompok 1, 2, dan 3. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Jadi, tentunya pameran itu ada banyak dan berbagai jenis spesifikasinya ya. Tadi kita sudah menjelaskan berdasarkan ada apa tadi yang sudah kita pelajari? Jenis-jenis pameran, ada unsur-unsur pameran yang bagus sekali Rina. Contoh beberapa pameran berdasarkan kelompoknya. Oke, baik. Nah, tentunya. Nah, kemudian Miss akan membagikan soal evaluasi. Silakan dicek di handphone kalian masing-masing. Miss akan memberikan soal evaluasi. Jadi, coba dicek handphonenya. Membagikan evaluasi ya, berkaitan dengan materi hari ini untuk mengukur sejauh mana kalian
beda jenisnya. Oke, baik ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi pesan saya sama anak-anak ketika sampai di rumah, pulang ke rumah nantinya jangan ada yang ugal-ugalan ya. Tolong berkendara sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas ya, agar tidak terjadi kecelakaan. Oke, bisa semua ya? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak kelas. Silakan. Stand up, please. Thanks to our teacher. Thank you, Miss. Sit down, please. Anak-anak semuanya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut. Silakan ke dalam kelasnya. Teacher, stand up, please. Before we go, let's pray to give testimony to our left and our leader. Please. Say thanks to our